Murai batu merupakan salah satu burung dengan kicauan paling rumit dan ekor panjang yang membuatnya begitu mudah dikenali. Di alam, suara itu digunakan untuk menandai wilayah, berkomunikasi, dan menunjukkan keberadaannya di tengah lebatnya hutan. Namun di tangan manusia, suara yang sama justru membuat burung ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Semakin indah kicauannya, semakin panjang ekornya, semakin besar pula daya tariknya. Dari hutan, murai batu berpindah ke sangkar, arena kontes, hingga menjadi burung yang bernilai tinggi. Keindahan yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan liarnya perlahan berubah menjadi alasan mengapa ia terus diburu. Dan ketika satu demi satu murai batu meninggalkan hutan, yang hilang bukan hanya seekor burung. Suara yang dahulu memenuhi pepohonan perlahan berkurang, meninggalkan hutan yang terasa semakin sunyi. Di balik kicauan merdu dan ekor panjang yang menjadi kebanggaannya, tersimpan kehidupan liar yang jauh lebih menarik daripada yang terlihat dari balik sangkar. Sebab sebelum menjadi burung peliharaan yang dipuja manusia, murai batu adalah penyanyi hutan yang hidup bebas di antara bayangan pepohonan. Di balik riuh daun yang basah dan cahaya yang nyaris tak pernah benar-benar menyentuh tanah, murai batu hidup seperti penguasa kecil yang tak suka diganggu. Habitat aslinya adalah hutan tropis yang rapat, lembab, penuh akar, batang tumbang, semak rendah, dan lorong-lorong gelap tempat suara terdengar lebih jauh daripada wujud tubuhnya. Ia bukan burung yang gemar berkerumun. Di alam liar, murai batu lebih sering hidup sendiri, menyusuri lantai hutan dan ranting-ranting rendah dengan kewaspadaan yang nyaris tanpa jeda. Kesendirian itu bukan tanda kelemahan, justru disitulah watak aslinya terbentuk. Murai batu adalah burung yang sangat teritorial. Bagi mereka, sebidang hutan bukan sekadar tempat singgah, melainkan wilayah kekuasaan yang harus dijaga dengan serius. Di area itulah ia mencari makan, berlindung, bernyanyi, dan kelak menarik pasangan. Maka ketika ada jantan lain mendekat, suasana hutan yang tenang bisa berubah tegang dalam sekejap. Pertarungan tidak selalu dimulai dengan cakar atau paruh. Seringkali, semuanya dibuka oleh suara. Dari balik bayangan dedaunan, murai batu melontarkan kicauan keras, tajam, dan penuh tekanan. Seolah mengirim pesan yang sangat jelas. Ini wilayahku. Nada-nada itu bukan sekadar indah. Di alam, kicauan adalah peringatan, ancaman, sekaligus unjuk kekuatan. Siapa yang suaranya paling mantap, paling konsisten, dan paling berani menguasai ruang, dialah yang lebih mungkin bertahan. Jika lawan tak mundur, insting petarungnya bisa muncul dengan cepat. Tubuh kecil itu mendadak penuh ledakan energi, bergerak lincah, agresif, dan tanpa ragu. Di dunia murai batu, bertahan hidup berarti mampu menjaga batas yang tak terlihat, tetapi sangat berarti. Dan kemampuan menguasai wilayah gelap hutan ini tentu bukan kebetulan. Ada rancangan tubuh, warna, dan bentuk yang diam-diam telah mempersenjatai mereka untuk menjadi ksatria sejati di bawah naungan rimba. Tubuh murai batu seperti dirancang untuk dua dunia sekaligus, dunia persembunyian dan dunia pertunjukan. Dari kejauhan, bulu hitam pekat di bagian kepala, punggung, hingga ekornya membuat burung ini nyaris larut ke dalam bayangan hutan tropis. Di bawah kanopi yang gelap, warna hitam bukan sekadar hiasan. Ia adalah kamuflase yang efektif, membantu murai batu menghilang di antara batang basah, akar tua, dan sela dedaunan yang remang. Saat diam, tubuhnya bisa begitu sulit dikenali, seolah hutan sendiri sedang menyembunyikannya. Namun alam tidak hanya menuntut kemampuan bersembunyi. Ada saat ketika seekor murai batu justru harus terlihat. Di bagian dada hingga perut, warna jingga terang menyala seperti bara kecil di tengah gelapnya rimba. Kontras ini punya fungsi penting. Warna cerah menjadi penanda identitas, terutama saat berhadapan dengan sesama jenis atau ketika menarik perhatian pasangan. Dalam dunia burung, penampilan sering menjadi bahasa pertama sebelum suara mengambil alih. Lalu ada bagian yang paling ikonik, ekornya yang panjang dan megah.
Banyak orang melihatnya sebagai simbol keindahan, tetapi di alam liar, ekor itu adalah alat yang sangat fungsional. Saat murai batu melompat cepat dari ranting rendah ke tanah, lalu berbelok tajam di antara semak dan akar, ekor panjang membantu menjaga keseimbangan dan mengatur arah gerak. Ia bekerja seperti kemudi halus, menstabilkan tubuh saat bermanuver di ruang hutan yang sempit dan rumit. Jadi, setiap warna dan setiap helai yang tampak anggun itu sesungguhnya menyimpan tugas biologis yang sangat serius. Dan ketika musim berkembang biak tiba, seluruh pesona fisik ini berubah menjadi senjata paling penting dalam babak hidup yang paling menentukan. Ketika musim kawin datang, hutan yang tadinya terasa seperti arena perebutan wilayah perlahan berubah menjadi panggung rayuan yang penuh isyarat halus. Murai batu jantan mulai mengisi ruang dengan alunan suara yang lebih teratur, lebih kaya, dan lebih lembut di sela-sela ketegasannya. Kicauan itu bukan sekadar bunyi indah yang memantul di antara batang pohon. Di dalamnya ada pesan tentang kesehatan, stamina, pengalaman, dan kualitas genetik. Betina mendengarkan dengan cermat, seolah membaca karakter seekor jantan hanya dari susunan nada yang ia lepaskan ke udara lembab hutan. Saat perhatian mulai didapat, pertunjukan berlanjut ke bahasa tubuh. Murai batu jantan akan menurunkan tubuhnya dalam gerakan yang sering disebut seperti tarian sujud. Kepalanya merendah, ekor panjangnya terangkat dan mengembang, lalu tubuhnya bergerak dengan ritme yang tegas namun anggun. Ini bukan sekadar pamer keindahan. Tarian itu adalah pernyataan. Aku cukup kuat, cukup sehat, dan cukup berani untuk menjadi pasangan yang layak. Di alam liar, pesona selalu diuji oleh ketahanan. Jika betina menerima, hubungan mereka masuk ke tahap yang jauh lebih sunyi, tetapi justru lebih penting. Bersama-sama mereka mencari tempat aman untuk membangun sarang, biasanya di lubang pohon, celah batang, atau ruang tersembunyi yang terlindung dari hujan, panas, dan predator. Tempat itu tidak dipilih sembarangan. Ia harus cukup tersembunyi untuk menghindari ancaman, tetapi tetap dekat dengan sumber makanan. Setelah telur diletakkan, kerjasama yang sesungguhnya dimulai. Induk betina lebih banyak mengerami, menjaga suhu tetap stabil agar kehidupan kecil di dalam cangkang bisa berkembang sempurna. Sementara itu, jantan berjaga di sekitar wilayah, tetap waspada terhadap gangguan, dan ikut menyuplai makanan. Ketika telur menetas, kedua induk memasuki fase yang melelahkan sekaligus menyentuh. Anak-anak murai batu lahir rapuh, lapar, dan sepenuhnya bergantung pada perhatian orang tuanya. Setiap suara kecil dari sarang adalah panggilan yang harus segera dijawab. Di titik inilah romantika musim kawin berubah menjadi perjuangan tanpa jeda. Membesarkan generasi baru menuntut tenaga besar, ketelitian, dan pasokan makanan yang terus-menerus. Maka setelah anak-anak itu hadir di dunia, murai batu harus beralih dari penyanyi dan penari menjadi pemburu yang jauh lebih sibuk, cepat, dan efisien demi menjaga kehidupan kecil itu tetap menyala. Di bawah kanopi hutan yang basah, tempat daun-daun gugur menumpuk dan tanah selalu menyimpan kelembapan, murai batu berubah menjadi pemburu yang sangat fokus. Ia sering bertengger di ranting rendah, diam beberapa detik, nyaris tanpa gerakan. Tetapi diamnya bukan pasif. Dari posisi itu, matanya yang tajam menyapu lantai hutan, membaca getaran kecil, kilatan kaki serangga, atau gerak halus di antara lumut, ranting patah, dan lapisan daun busuk. Perburuan murai batu mengandalkan ketepatan waktu. Begitu mangsa terdeteksi, tubuhnya langsung bereaksi. Ia menukik cepat ke bawah, mendarat ringan, lalu menyergap dalam hitungan detik. Serangga kecil, jangkrik, kumbang, larva, bahkan hewan-hewan mungil lain di permukaan tanah lembab bisa menjadi sasaran. Kadang ia melompat pendek, kadang menyambar dari samping, memanfaatkan sudut serangan yang membuat mangsa hampir tak punya kesempatan kabur. Semua gerakan itu terlihat spontan, padahal di baliknya ada koordinasi sensorik yang sangat presisi antara penglihatan, keseimbangan, dan refleks. Lantai hutan adalah tempat yang ramai, tetapi juga menipu.
Banyak mangsa berwarna serupa dengan tanah dan dedaunan. Karena itu, murai batu tidak hanya mengandalkan kecepatan, melainkan juga kesabaran dan kemampuan membaca pola gerak yang nyaris tak terlihat. Ia berburu bukan dengan tenaga besar, melainkan dengan efisiensi. Hasil buruan inilah yang menjadi fondasi hidupnya. Protein dari serangga memberi tenaga untuk bergerak, bertarung, menjaga wilayah, dan memberi makan anakan. Lebih dari itu, makanan berkualitas tinggi juga menopang kemampuan yang membuat murai batu begitu istimewa. Stamina vokal yang kuat dan kerja otak yang tajam. Dari lantai hutan yang lembab dan gelap inilah, diam-diam, bahan bakar bagi kecerdasan suaranya dikumpulkan sedikit demi sedikit. Yang membuat murai batu begitu memikat bukan hanya warna tubuhnya atau ekornya yang dramatis, tetapi juga sesuatu yang tak terlihat, cara otaknya bekerja terhadap suara. Di hutan, telinga adalah alat bertahan hidup, dan murai batu memilikinya dalam versi yang sangat peka. Ia mampu menangkap beragam frekuensi dari lingkungan sekitarnya, dari panggilan burung lain, desir ancaman, hingga bunyi-bunyi khas yang terus berulang di wilayahnya. Bagi murai batu, hutan bukan sekadar tempat tinggal. Hutan adalah perpustakaan suara yang terus direkam. Kemampuan mendengar itu lalu diproses oleh otak yang luar biasa adaptif. Murai batu tidak hanya menghafal suara, tetapi juga mampu menirunya, menyusun ulang, bahkan memodifikasinya menjadi rangkaian kicauan yang khas. Inilah sebabnya variasi suara murai batu bisa terdengar begitu kaya, seolah satu tubuh kecil menyimpan banyak karakter sekaligus. Pada beberapa situasi, kemampuan ini memberi keuntungan besar. Meniru suara yang terdengar keras, asing, atau mengintimidasi bisa membuat lawan ragu mendekat. Bahkan suara yang menyerupai panggilan predator atau ancaman lain dapat dipakai sebagai bentuk gertakan psikologis untuk mengusir pesaing dan menjaga jarak aman. Yang lebih menakjubkan, repertoar kicauan murai batu tidak berhenti pada satu pola tetap. Seiring bertambahnya usia, pengalaman, dan interaksi dengan lingkungan, variasi suaranya bisa terus berkembang. Burung muda biasanya memiliki susunan vokal yang lebih sederhana. Tetapi semakin lama ia hidup, semakin banyak pula kosakata suara yang bisa ia kumpulkan. Setiap perjumpaan dengan dunia sekitar menambah lapisan baru pada nyanyiannya. Jadi, ketika kita mendengar kicauan murai batu yang rumit dan penuh kejutan, yang sedang kita dengar sebenarnya adalah hasil dari memori, pembelajaran, dan kecerdasan. Suara itu adalah teknologi alami yang dibangun untuk bertahan hidup. Sayangnya, justru kemampuan luar biasa inilah yang kemudian menarik perhatian manusia dalam cara yang paling berbahaya. Apa yang di alam berfungsi sebagai senjata cerdas, di tangan manusia berubah menjadi alasan untuk memburu, memiliki, dan memperdagangkannya. Di titik inilah kisah murai batu berubah menjadi jauh lebih gelap. Suara yang di alam berfungsi untuk bertahan hidup, menarik pasangan, dan menjaga wilayah di mata manusia justru berubah menjadi komoditas. Kicauannya yang kaya, tajam, dan penuh variasi memicu obsesi besar di kalangan penghobi burung. Murai batu tidak lagi dilihat hanya sebagai satwa liar, tetapi sebagai simbol gengsi, prestasi, bahkan investasi. Semakin langka, semakin mahal. Dan semakin mahal, semakin besar pula dorongan untuk mengambilnya dari hutan. Perburuan liar pun bergerak diam-diam, tetapi masif. Burung-burung yang seharusnya bernyanyi bebas di bawah kanopi tropis ditangkap, dipindahkan, lalu dipaksa hidup di balik jeruji. Banyak diambil saat masih muda, sebagian lain ditangkap langsung dari habitat alaminya karena dianggap memiliki kualitas suara yang lebih liar dan lebih bernilai untuk kontes. Dalam logika pasar, suara menjadi angka. Dalam logika alam, itu adalah bencana. Dampaknya sangat nyata. Di banyak tempat, populasi murai batu di alam merosot tajam.
Kawasan hutan yang dulu hidup oleh siulan, panggilan, dan nada-nada teritorial mereka kini terasa berbeda. Ada ruang kosong yang sulit dijelaskan, semacam keheningan yang tidak alami. Hutan tropis memang masih tampak hijau, tetapi kehilangan salah satu suara penting yang dulu menjadi denyut kecil di dalamnya. Sang ksatria dari lantai hutan perlahan menghilang, bukan karena gagal beradaptasi, melainkan karena terlalu dikagumi dengan cara yang salah. Ironinya menyakitkan. Manusia mengaku mencintai suaranya, tetapi justru membungkam sumber suara itu di alam liar. Kita memelihara nyanyiannya di rumah sambil membiarkan hutan kehilangan penyanyinya. Dan ketika satu spesies kecil mulai lenyap dari ruang alaminya, kerugian itu tidak berhenti pada kesedihan semata. Keheningan yang muncul di hutan adalah tanda awal bahwa keseimbangan sedang retak. Dan dari retakan itulah gangguan yang lebih besar mulai menyebar ke seluruh ekosistem. Hilangnya murai batu dari hutan bukan sekadar kehilangan satu jenis burung penyanyi. Ia juga berarti hilangnya satu predator kecil yang selama ini bekerja diam-diam menjaga keseimbangan. Di lantai hutan tropis, murai batu memangsa berbagai serangga dan hewan kecil yang jumlahnya harus tetap terkendali. Ketika pemburu alami seperti ini berkurang drastis, populasi mangsa bisa melonjak tanpa rem. Serangga-serangga tertentu berpotensi berkembang berlebihan, merusak tunas, daun, dan lapisan bawah vegetasi yang menjadi fondasi bagi banyak kehidupan lain. Dari sini, gangguan mulai merambat. Rantai makanan di hutan tropis sangat rapat dan saling terhubung. Jika satu pemangsa kecil menghilang, tekanan pada tingkat bawah berubah, lalu efeknya bisa menjalar ke spesies lain, ke pola regenerasi tumbuhan, bahkan ke kestabilan mikrohabitat yang lembab dan rapuh. Hutan bukan kumpulan makhluk yang hidup sendiri-sendiri. Ia adalah jaringan yang bekerja lewat keseimbangan halus, dan murai batu adalah salah satu simpul kecil yang nilainya jauh lebih besar daripada ukuran tubuhnya. Karena itu, upaya penyelamatan tidak bisa hanya bergantung pada larangan perburuan. Penangkaran resmi dan bertanggung jawab kini menjadi salah satu benteng terakhir untuk mencegah kepunahan total. Melalui penangkaran yang legal, terkontrol, dan tidak mengambil indukan liar secara sembarangan, tekanan terhadap populasi alam bisa dikurangi. Setidaknya ada peluang untuk menjaga garis keturunan spesies ini tetap hidup sambil memberi waktu bagi habitat alaminya untuk pulih. Tetapi penangkaran bukan akhir dari perjuangan, ia hanyalah jembatan darurat. Sebab masa depan murai batu yang sejati tetap berada di hutan, di tempat suaranya seharusnya kembali menjadi bagian dari napas liar tropis, bukan sekadar gema dari balik sangkar. Pada akhirnya, murai batu bukan hanya tentang suara merdu, ekor panjang, atau harga yang tinggi. Di balik semua keindahan itu, ada kehidupan yang memang dibentuk untuk berjalan bersama hutan. Kicauannya menjadi bagian dari wilayahnya, gerakannya menjadi bagian dari alam liar, dan keberadaannya ikut mengisi suara kehidupan di antara pepohonan. Ketika seekor murai batu berpindah dari hutan ke dalam sangkar, yang berubah bukan hanya tempat hidupnya. Ia kehilangan ruang untuk menjalankan perilaku alaminya, kehilangan wilayah yang biasa dijelajahinya, dan terputus dari lingkungan yang membentuk kehidupannya sejak awal. Karena menjaga murai batu bukan sekadar memastikan burung ini tetap ada dan masih bisa didengar suaranya. Menjaganya berarti mempertahankan hutan tempat ia hidup, menjaga kebebasannya, dan membiarkan kicauannya tetap menjadi bagian dari alam, bukan hanya suara yang terdengar dari balik jeruji. Sebab keindahan satwa liar tidak selalu harus dimiliki untuk bisa dihargai. Terkadang, bentuk penghargaan yang paling tulus adalah membiarkannya tetap bebas, agar suara yang indah itu terus pulang ke hutan tempat ia seharusnya berada,